Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi dan masih sama-sama bisa belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kembali lagi sharing kepada kalian yang masih ada kaitannya dengan Microsoft Word. Dan untuk kali ini yang akan kita pelajari atau yang akan saya sharing kepada kalian adalah cara yang sederhana yang mudah untuk membuat sebuah tabel. Jadi memang ada beberapa bagian dari pola kepenulisan itu yang sifatnya membutuhkan sebuah tabel. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat tabel yang sederhana, cepat, kemudian konsep desainnya juga menarik, silahkan disimak sampai habis. Namun, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena insya Allah akan ada beberapa tema materi yang insya Allah memberi manfaat kepada kalian semuanya. Teman-teman semuanya, perlu diperhatikan di bagian depan situ saya sudah membuat sebuah tabel yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam konsep tabel di Microsoft Word adalah istilah. Jadi di sini ada, kalau arah kanan ke kiri ke kanan ini itu disebut dengan istilah kolom, sementara arah bawah atas ke bawah kayak gini itu istilahnya adalah row kalau dalam Microsoft Word. Nah, ini beberapa bagian nanti yang akan kita buat. Ini ada beberapa kolom, wahid, 6, 3, 4, 5, ada sitah, ada 6 kolom. Kemudian bagaimana kita bikin konsep desain yang sesimpel ini namun cukup elegan untuk dilihat. Kemudian membuat sebuah numbering yang secara otomatis, jadi pada saat kita menambah lagi satu tabel otomatis dia akan keluar. Teman-teman semuanya, langsung saja kita akan membuat pada bagian yang pertama. Saya akan masuk di new page, halaman baru. Oke, teman-teman bisa lihat pada bagian atas di situ ada insert. Kemudian di bawah insert persis itu ada tulisan table. Silakan dipencet. Nah, silakan ditekan. Kemudian di sini ini juga ada beberapa ruang, beberapa kolom. Yang intinya ini juga bisa dipergunakan untuk membuat sebuah tabel. Sebagai contoh misalnya kalau ke arah kanan seperti ini berarti ini adalah kolomnya, sementara kalau ke bawah ini adalah row-nya. Misalnya tadi adalah 1 2 3 4 5 6. Oke, kita ambil 7, kemudian kita ambil ke bawah secara keseluruhan lah. Namun pada saat kita sudah masuk ke angka 10, 11 dan seterusnya, otomatis di sini akan kesulitan karena memang yang ditampilkan hanya sampai 10 ya. 1 2 3 sampai 7. Nah, ini cara pertama. Oke, baru setelah itu kita lihat di sini sudah kelihatan. Jadi cara pertama adalah dengan menekan tabel, langsung insert table di sini sesuai dengan tabel atau kolom dan row yang diinginkan. Sekarang kita coba untuk cara yang kedua, yaitu dengan menekan pada area insert tabel. Oke, kita insert di sini. Kemudian number of column, berapa banyak kolomnya? Tadi adalah 6. Kemudian number of row, berapa banyak bagian ke bawahnya. Nah, di sini langsung bisa kita buat lebih dari 10. Misalnya kita langsung membuat angka 25. 25. Oke.
kemudian fix kolom width, artinya kolom ini sesuai dengan batas akhir dan batas awal yang ada pada width kita, dan itu disesuaikan nanti dengan kertas yang akan dijadikan sebagai printingnya. Jadi batas kertas lah, ini kan ada ini batas kertas ini. Kemudian untuk yang di bagian sebelah kanan juga sama, ini kita lihat. Kemudian setelah itu silakan ditekan tombol OK. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan proses pengetikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini nama nama, alamat, berarti ini jenis kelamin, ini PR pria, laki, pria ya laki ya, perempuan laki. Kemudian di sini apa ya, boleh nomor atau email. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini semestinya kan ini akan di sini. Jadi kalau kita lihat pola semacam ini ya, nah pola semacam ini gimana caranya? Teman-teman bisa dilihat di sini terlebih dahulu. Ini diklik sampai ke sini, kemudian bagian layout bisa dilihat di situ ada yang namanya merger cell. Nah, teman-teman silakan ditekan OK. Secara otomatis posisinya sudah hilang, garisnya sudah hilang. Kemudian nanti tinggal kita coba untuk alihkan ke bagian tengah. Begitu pula dengan untuk alamat, di sini mestinya kita coba untuk sini jadi 2 kolom menjadi 1, berarti itu fungsi merge cell. Oke, kemudian nama juga sama, kita posisikan di 1 kolom. Oke, sama. Kemudian untuk email juga sama. Nah, untuk selanjutnya supaya ini posisi ada di tengah-tengah, itu juga perlu sedikit kita atur. Jadi teman-teman silakan dilihat pada bagian atas, boleh langsung di drop, di select atau di blok. Kemudian di bagian atas silakan dilihat di situ, ini adalah pengaturan sebuah teks secara keseluruhan. Kalau untuk daerah sini berarti ini posisi tag dari tulisan pertama, kemudian ini posisi tag dari tulisan yang akhir, kemudian ini adalah posisi teks dalam sebuah kolom. Jadi kita posisikan di tengah ya. Kita lihat perubahannya, silakan dilihat pada perubahan yang ada di sini. Oke. Nah, posisi sudah ada di tengah, kalau ini posisi ada di bagian bawah. Nah, kita posisikan di tengah supaya nanti posisinya sama dengan ini. Oke, kemudian untuk yang ini kita posisikan juga untuk di bagian tengah, center. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ngasih nomor secara otomatis. Ini untuk mengecilkan, ini bisa disyarat semacam ini ya, bisa disyarat semacam ini, atau bisa juga dengan di select terlebih dahulu kemudian kita atur melalui sini. Jadi sama, silakan dilihat yang paling mudah yang mana, terserah. Kemudian ini posisi tag untuk di bagian depan. Oke, untuk selanjutnya kita akan memberikan angka secara otomatis. Kalau teman-teman biasa menggunakan angka semacam ini ya sedikit rada manual, cuman nggak apa-apa. Sekarang cara yang paling sederhana semacam apa, teman-teman silakan kembali ke home, kemudian di bagian sini numbering itu juga bisa kita fungsikan, tapi terlebih dahulu kita select ya, kita lakukan semacam ini. Kemudian setelah itu baru kita bisa
mengaktifkan untuk yang numberingnya. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, pilih di bagian sini. Oke, silakan dilihat perubahan-perubahan yang ada pada teks. Jadi perbedaan antara ini sama ini sudah ketahuan ya, dilihat pada angka 10 ke bawah. 10, 11, 12. Oke. Nah, oke, saya pilih yang ini. Nah, sehingga secara otomatis nanti pada saat ada penambahan kolom misalnya dia akan mengikutinya. Oke, secara otomatis dia akan keluar. Kemudian langkah selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah ini nama. Kita coba atur secara manual. Kemudian ini jaraknya sampai akhir ini ya, sampai sini. Nah, kemudian kita lihat ini kan manual. Nah, sekarang kita lihat supaya bagian pria dan laki-laki ini memiliki satu posisi yang sama. Misalnya teman-teman bisa lihat kembali lagi pada layout, kemudian di situ ada distribute kolom. Nah, ini supaya kolom antara PR pria sama perempuan sama laki itu memiliki ukuran yang sama. Oke, sebentar. Oke, kita drag sampai akhir, sampai bawah. Kemudian silakan dilihat di bagian layout, setelah itu di distribute nah, sehingga ini sudah sama. Kalau kita mau agak sedikit dikecilin juga nggak apa-apa, supaya nanti bisa dipergunakan untuk yang lainnya. Oke, saya pakai ini aja, baru setelah itu oke, sederhana ya. Kemudian sekarang untuk bikin desainnya semacam apa? Oke, tapi ini untuk yang bagian kolom ya. Sementara untuk yang bagian distribute, kalau ini teman-teman merasa agak sedikit kurang besar kolomnya, ini bisa diginikan secara manual ya. Secara manual bisa semacam ini. Kemudian kalau ingin yang tidak manual, silahkan diselect terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa lakukan semacam ini. Jadi mau dikasih angka berapa? Angka 1 cm. Jadi setiap kolom itu nantinya jatuhnya 1 cm. Udah, tinggal gitu saja. Kemudian kalau secara keseluruhan supaya ini sama, jadi kalau kita kasih ini nanti akan manual semua ya, dan tidak akan sama ukurannya. Maka teman-teman bisa melakukan pola select all terlebih dahulu. Baru setelah itu silakan ditekan pada area distribute row, sehingga nanti otomatis itu nanti areanya adalah sama semua. Coba ini saya kasih angka 1 cm misalnya. 1 cm, kok 1 cm di situ, 1 cm. Kemudian setelah itu kita coba select all di sini ya, kemudian kita kasih angka 1. Nah, sehingga semuanya akan menjadi sama. Kemudian kita perkuat dengan distribute row. Nah, sehingga kolomnya juga relatif agak besar gitu ya. Kalau dianggap terlalu besar, bisa juga diulangi lagi dengan menurunkannya melalui sini. Oke, kita ambil 0,8 cm misalnya. Oke, masih terlalu lebar. Oke, sudah cukup. Jadi sangat mudah dan sederhana sekali. Sekarang kita untuk membuat konsep desainnya yang secara otomatis, teman-teman bisa dilihat pada bagian atas di sebelah layout itu ada tabel desain. Kemudian teman-teman tinggal memilih konsep desain mana yang akan diterapkan.
Oke. Nah, teman-teman bisa memilih semua, boleh di select terlebih dahulu. Ini adalah beberapa pola yang telah disiapkan, kira-kira yang sesuai yang bagian mana. Oke, ini adalah konsep semacam ini. Jadi ini ke kanan sampai ke kiri dengan pola yang sama, bedanya dari sisi coloring, dari sisi pewarnaan. Begitu pula dengan konsep ini. Nah, tinggal pilih nanti konsep desain yang akan dipergunakan yang mana. Jadi relatif agak mudah dan sangat sederhana. Oke, kita kasih oh ya ya, ini biar sama ya, biar sama. Oke, kemudian ini kan kelihatan masih agak ada di depan ya, di depan, di atas. Kita coba kembalikan ke layout, kemudian kita posisikan di center di tengah. Kemudian dari sisi color font ya, warna fontnya kita coba ganti warna yang biasa, yaitu warna otomatis, warna hitam. Nah, terbaca ya, terbaca. Dan itu nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali. Dan ini selanjutnya nanti teman-teman bisa klik sendiri atau bisa ngasih nama sendiri. Kemudian ini kalau kita posisikan di tengah, kembali lagi pada daerah layout, kemudian di daerah sini ya. Nah, otomatis nanti posisinya sudah ada di tengah. Jadi kalau table sudah ada, maka area kerja kita nantinya cuma dua, yaitu layout sama table. Dan itu nanti bisa dieksplor lebih lanjut karena semuanya itu sudah ada di bagian sini, dan semuanya insya Allah akan bisa dilakukan dengan mudah. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya di hari yang bahagia ini, dan semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa di subscribe dan tekan pada tombol notifikasi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi esok hari. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.